Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita semua di sini dan teman-teman semua yang di rumah masih bisa diberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita semua semakin menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh kita semua ya sebagai hamba Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya dengan Bapak Humaydi Mustafa sebagai guru tahsin tahfiz di SMPT Buahti Islamic School akan menyampaikan penjelasan tentang tajwid ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan adalah tentang hukum mad ya, hukum mad dalam ilmu tajwid. Baik, sebelum kita beranjak ke tema, Bapak ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk mengetahui atau memahami bersama-sama pentingnya ilmu tajwid bagi kita semua ya, definisinya, terus urgensinya apa, untuk apa kita belajar ilmu tajwid ya. Karena kita tidak akan bisa termotivasi untuk mempelajari suatu hal kalau kita tidak tahu tujuannya ya. Sama seperti pelajaran-pelajaran yang lain, kalau kita ingin mempelajari suatu hal pasti kita harus tahu dulu untuk apa saya belajar hal tersebut. Contoh saja kalau kita ingin belajar bahasa Inggris ya, maka sebelumnya kita sudah termotivasi bahwa kita ingin berinteraksi di luar negeri misalnya, ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri sehingga dibutuhkan bahasa Inggris untuk komunikasi. Nah, ketika kita ingin mempelajari tajwid, maka kita sudah harus tahu ya untuk apa kita mempelajari ilmu tajwid ya. Baik, kita awali dulu dengan definisinya dulu ya, definisi tajwid Al-Quran menurut buku Al-Utsmani ya, yang disusun oleh Al-Ustadz Effendi Anwar. Di sini disebutkan bahwa definisi tahsin secara bahasa adalah memperbaiki ya. Dari kata bahasa Arab, akar katanya adalah hassana yuhassinu tahsinan ya. Artinya memperbaiki. Itu dari segi bahasa. Sementara dari segi istilah tajwid ya, tajwid adalah membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaannya.
Itu untuk definisinya. Kemudian hukumnya apa sih belajar ilmu tajwid? Ya. Untuk seorang muslim, ya, hukum mempelajari ilmu tajwid, nah, dalam arti pelajaran itu berarti teorinya, ya, mengetahui teorinya, hukumnya itu fardu kifayah. Dalam arti bahwa jika ada satu orang muslim di suatu tempat yang sudah mempelajari teorinya, ya, maka sudah mencukupi kepada yang lain hukum kewajibannya, ya, sudah gugur. Jika ada beberapa, bahkan satu saja sudah gugur. Tetapi untuk prakteknya, ya, ketika kita ingin membaca Al-Quran dan kita harus mempraktekkan tajwid itu, hukumnya fardu ain, artinya wajib kepada setiap muslim, ya. Setiap muslim, muslimah, ketika ingin membaca Al-Quran, maka mempraktekkan tajwid dengan baik itu hukumnya wajib. Fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim. Tidak cukup orang lain sudah mempraktekkan sementara saya tidak, nggak cukup. Artinya yang tidak mempraktekkan tajwid ketika membaca Al-Quran, maka dia dianggap meninggalkan kewajiban dan artinya mendapatkan dosa. Itu kalau kita tidak ada niat sama sekali, ya. Tetapi kalau masih dalam tahap belajar, itu kita masih diberi kewajaran. Bahkan kalau belajar, insya Allah dapat pahala. Kemudian keutamaan ilmu tajwid, ya. Karena ilmu tajwid ini berhubungan langsung dengan Al-Quran, ya. Ilmu tajwid ini kita pakai ketika membaca Al-Quran, maka fadilahnya luar biasa, sebagaimana fadilahnya Al-Quran nanti di hari kiamat, ya. Yang pertama, dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian tajwid Al-Quran juga merupakan amal yang terbaik, dan orang yang mempelajarinya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan mendapatkan sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaannya, mungkin tidak perlu saya sebutkan semua di sini. Nah, ini yang terakhir, yang penting untuk kita ketahui bersama-sama adalah tujuannya, ya. Kita belajar, kita baca, kita mengikuti pelajaran tahsin, tahfiz, untuk apa sih? Ya. Untuk tajwid, tahsin, tajwid, maka tujuan kita mempelajarinya adalah untuk menjaga lidah kita agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Bapak ulangi lagi, tujuan mempelajari ilmu tajwid untuk menjaga lidah kita agar tidak salah mempraktekkan ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran, teman-teman sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bacaan yang sudah pakem, dari sananya seperti itu, ya. Dan disampaikan dari malaikat Jibril ke Rasulullah juga sudah pakem, sudah seperti yang diturunkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, mentalakikan kepada para sahabatnya juga sudah pakem, gitu. Dengan cara, ya, bacaan yang sama seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka membaca dengan cara baca Rasulullah dan para sahabat itu hukumnya wajib. Nah, inilah tujuan kita mempelajari tajwid. Dalam kitab kitab tajwid Ibnul Jazari, di bab tajwid disebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatbun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu, ya. Mempraktekkan tajwid itu hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membenarkan bacaan Qur'annya dengan tajwid, maka dia berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala, ya. Karena seperti itu Allah menurunkan Al-Quran. Seperti bacaannya sudah seperti itu, ya, cara membacanya sudah pakem seperti yang diturunkan oleh Allah. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan disampaikan kepada kita juga seperti itu. Dari Rasulullah kepada sahabat, dari para sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada generasi setelahnya, sampai kepada kita semua. Sehingga jika kita membaca Al-Quran
tidak sesuai dengan bacaan para sahabat Rasulullah yang mendapatkan sanad langsung dari Rasulullah, maka hal itu berdosa atau paling tidak mengurangi keutamaan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diperintahkan untuk dibaca dengan tartil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan baca Al-Qur'an dengan tartil, seperti itu. Baik. Selanjutnya teman-teman, itu adalah muqaddimah dari tujuan kita, definisi tujuan, hukum, dan keutamaan ilmu tajwid. Maka kita akan masuk kepada materi pertama atau pertemuan pertama, ya. Materi yang akan Bapak sampaikan di sini adalah mat, tetapi penjelasan atau pembahasan mat ini sangat panjang, ya. Dalam ilmu tajwid yang paling panjang itu bisa dikatakan itu mat, karena pembahasannya banyak, pembagiannya juga banyak, macam-macamnya banyak, maka pembahasannya panjang. Artinya pun mat sendiri itu artinya panjang. Madda yamuddu maddan. Mat itu artinya memanjangkan, ya. Itu artinya mat. Nah, teman-teman sekalian, materi mat itu insya Allah akan Bapak sampaikan tidak sekaligus, namun akan disampaikan sampai 2 sampai 3 sesi, ya. Sehingga teman-teman tidak tidak langsung menerima penjelasan yang banyak, panjang, dan sulit untuk dipahami, tapi Bapak akan sampaikan sedikit demi sedikit, perlahan, sehingga teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktikkan langsung. Baik, sebentar. Bapak akan siapkan dulu slide-nya. Nah, baik, kita mulai ya teman-teman, ya. Insya Allah pada pertemuan pertama ini, sesi pertama, Bapak hanya ingin menyampaikan pembagian-pembagian mat saja, ya. Pembagiannya apa saja, kemudian mungkin nanti kalau waktunya cukup akan ditambah dengan penjelasan mat tabi'i, ya. Sebentar dulu. Baik, teman-teman sekalian, ini tadi sudah kita bahas di awal penjelasan tentang mat, ya. Jadi mat itu secara bahasa adalah melanjutkan atau melebihkan, bermakna juga memanjangkan, ya. Madda yamuddu muddan, itu artinya memanjangkan atau melanjutkan. Nah, tapi dari segi istilah ilmu tajwid dan ahli bacaan Al-Quran, mad bermakna memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mad, ya, memanjangkan suara. Makanya di sini ketika kita melafalkan ba misalnya, ba harusnya ba, tapi ketika dibaca mat maka ba-nya dipanjangkan ba, tapi apa? Menurut kedudukan salah satu dari huruf mat. Nah, karena mat itu berbeda-beda panjangnya, ada yang 2 harokat atau 2 ketukan, ya, ada yang 3 harokat, ada yang 4 harokat, bahkan yang 5 harokat. Jadi macam-macam. Ada yang baca ba, ada lagi yang agak panjang dikit ba, ada yang sangat panjang ba, itu macam-macamnya. Ya. Nah, ini pembagian bacaan mat, ya. Pembagian bacaan mat terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Satu mat tabi'i, kedua mat far'i, ya. Mat tabi'i itu bisa dikatakan juga mat asli. Yang kedua mat far'i. Asli artinya asli, ya. Kalau far'i itu cabangnya. Tuh. Baik, sebelumnya Bapak mau ke slide yang lain dulu.
Sebentar, dicari dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini pembagian hukum mat ya dan cara membacanya. Nah, sementara kita baca secara global dulu, tidak dijelaskan rinci ya. Mat itu dalam pembagiannya terdapat dua macam. Yang pertama mat tabi'i atau dinamakan juga mat asli. Karena memang asalnya mat itu dari sini ya, cuman ada tiga. Kalau di sini contohnya nuhiha ya, alif, hurufnya itu alif, waw dan ya. Alif sukun, waw sukun, ya sukun. Itu mat asli, hanya tiga. Nah, yang banyak itu cabangnya ya. Far'i, far'un itu artinya cabang. Ini bisa kita lihat di layar. Mat far'i itu dibagi-bagi menjadi dua juga. Ada yang mat far'i karena sukun, ada yang karena hamzah. Yang karena sukun, disebabkan sukun itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 atau 6. Ada mat arid lis sukun, ada mat lain, ada mat iwad, ada mat tamkin, ada mat farq, ada mat lazim. Dan mat lazim sendiri dibagi menjadi 4. Mat lazim mukhaffaf harfi, mat lazim mukhaffaf kalimi, mat lazim musaqqal harfi, mad lazim musaqqal kalimi. Itu dari segi yang disebabkan sukun ya. Kemudian mad far'i cabang satunya lagi yaitu karena hamzah, sebab hamzah. Ada 4 di sini, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah tawilah, dan ada mad badal. Ini secara global seperti ini pembahasan mad itu. Secara global cuman segini ya, sedikit ya. Cuman kalau kita jelaskan secara rinci ini akan menjadi banyak ya. Kalau kita sebelumnya kita hafalkan dulu ini. Mat ya pembagiannya ada dua tadi, mat tabi'i, mat far'i ya. Yang mat far'i itu dibagi-bagi lagi menjadi dua bagian. Setiap bagian mempunyai pembagiannya masing-masing ya. Ada yang karena sukun, ada yang karena hamzah. Yang karena sukun ada 6 macam tadi, ada mat alif sukun, mat lain, mat iwad, mat tamkin, mat farq, dan mat lazim. Itu dihafalkan semua dulu nama-namanya tanpa mengetahui penjelasannya dulu, nggak apa-apa ya, dihafalkan dulu. Yang penting kita paham. Kemudian ada yang karena hamzah, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, mat badal ya. Baik, sementara untuk pembahasan ilmu tajwid dan pembukaannya, muqaddimah ilmu tajwid, kemudian materi mat dan pembagiannya, Bapak cukupkan sampai sini dulu ya untuk sesi yang pertama. Nanti akan dilanjutkan ke sesi kedua, yaitu penjelasan dengan mat tabi'i atau mat asli. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Silahkan mulai mempelajari lagi, memahami lagi hukum-hukum mat ini, dan kemudian tadi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan pembagian-pembagiannya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kalian semua sudah menghafalkan ya pembagian-pembagian mat, dan nanti akan dijelaskan rinciannya per cabangnya ya, per macamnya matnya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.